Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Chandra, NIM 1814-2001, kelas Perbankan Syariah A semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Tujuan dari The Basel Committee adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang masih aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi yang semakin terintegrasi oleh sistem finansial dunia. Masalah yang terjadi di perbankan sebagian besar dialami oleh negara berkembang. Pokok penyebabnya adalah besarnya kredit bermasalah serta kondisi dan kebijakan ekonomi makro yang kurang kondusif. Menurut sumber yang diolah oleh CARD, Indonesia mulai mengalami masalah perbankan yang signifikan pada tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank pemerintah sebesar 25% dari total pengkreditan pada tahun 1993. Pengaruh negatif lainnya ini bersumber dari kondisi dan kebijakan ekonomi makro Indonesia pada saat itu, yaitu jumlah uang beredar dan kredit yang tumbuh dengan cepat setelah diregulasi pada tahun 1988. Kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Kemudian terjadi arus masuk modal jangka pendek yang ternyata mempersulit manajemen moneter. Indikasi lainnya adalah ditutupnya bank swasta besar di Indonesia pada tahun 1992 yaitu Bank Suma. Sehingga pada akhirnya kredit bermasalah ini berhasil diturunkan menjadi 12% pada bulan September tahun 1995. Kemudian ada 3 faktor yang memiliki keterkaitan dan harus diperhatikan ketika permasalahan di perbankan itu terjadi. Yang pertama, kualitas manajemen bank, terutama manajemen risiko. Manajemen risiko ini merupakan suatu hal yang begitu krusial karena adanya risiko yang bisa saja muncul dan bersumber dari mana saja. Manajemen risiko ini dapat mudah untuk kita ketika melakukan penilaian dalam hal risiko dari kerugian yang mungkin bisa saja terjadi dan dapat mempengaruhi modal. Manajemen risiko ini juga dapat dijadikan sebagai dasar utama untuk menentukan strategi pengawasan bank. Faktor yang kedua adalah kondisi dan kebijakan ekonomi makro. Kondisi ekonomi makro suatu negara ini berperan penting karena akan mempengaruhi kegiatan operasional dan tentu juga dalam pengambilan keputusan. Ekonomi makro ini juga mempengaruhi dalam hal pembiayaan di perbankan. Ketika ekonomi tumbuh kondusif dan inflasi dalam tingkatan yang normal, maka akan meningkatkan profitabilitas suatu bank sehingga bank dapat mampu meningkatkan efisiensinya. Begitu juga sebaliknya. Faktor yang ketiga yaitu efektivitas pengawasan bank. Pengawasan bank yang efektif dan sehat ini juga dapat mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu sehingga kita dapat langsung mengambil langkah tegas untuk mengurangi resiko tersebut atau dapat memperbaiki modal bank. Pada pelaksanaannya, pengawasan bank yang efektif memerlukan penetapan tanggung jawab dan tujuan yang jelas bagi setiap lembaga yang terkait dengan tugas-tugas pengawasan bank. Masing-masing lembaga harus memiliki independensi operasional dan juga sumber daya yang cukup. Kondisi tersebut juga harus didukung dengan hukum yang memadai. Untuk dapat melakukan pengawasan bank yang efektif, mau tidak mau kita mengeluarkan biaya yang cukup besar. Namun bila hal itu tidak dilakukan, akan mengakibatkan krisis perbankan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan akan jauh lebih besar. Pelaksanaan pengawasan bank yang efektif ini dapat mengacu pada prinsip-prinsip pengawasan bank itu sendiri. Terdapat 7 prinsip pengawasan bank itu, yaitu pertama, prinsip prekondisi bagi pengawasan bank yang efektif. Yang kedua, prinsip perizinan dan struktur. Yang ketiga, prinsip ketentuan kehati-hatian dan persyaratan. Yang keempat, prinsip metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan. Yang kelima, prinsip persyaratan informasi. Yang keenam, prinsip kewenangan lembaga pengawasan. Dan yang terakhir adalah prinsip lintas perbankan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.